はい、皆さんおはようございます。そしてこんにちは。はい、今回も一緒に日本語の授業なんですけれども、また先日と同じくまた家族について一緒に日本語を勉強しましょうね。Hai,始めます. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita itu sudah membahas tentang yang namanya adalah kazoku. Kazoku. Ini penulisan hiragananya, dan yang ini adalah penulisan dari kanji kazoku. Setelah itu ada penulisan dari katakananya. Seperti ini. Jadi ada 3 penulisan mengenai kazoku, yaitu adalah keluarga. Kemarin kita sudah membahas ya, ketika membahas sebuah keluarga, maka di dalamnya itu ada penyebutan macam-macam anggota keluarga ya. Ada nenek, ada kakek, ibu, ayah, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan, saya, dan ditambahkan dengan teman. Dan di situ kita tahu nih, setelah ini kita membahas penyebutannya kan ya. Nenek disebut dengan sobo untuk keluarga sendiri, sofo adalah kakek untuk keluarga sendiri, cici adalah ayah, haha adalah ibu, ani adalah kakak laki-laki, ane adalah kakak perempuan, ototo adalah adik laki-laki, dan imoto adalah adik perempuan untuk penyebutan keluarga sendiri. Dari itu juga kita telah tahu cara mengembangkannya ke dalam pola kalimat ya. Ada cara bertanya dan ada cara menjawab. Contohnya, ketika bertanya, siapakah orang ini? Atau ini itu siapa ya? Maka kalimat bahasa Jepangnya disebut dengan korewa dare desu ka? Korewa dare desu ka? Lalu, dijawabnya dengan, oh ini adalah ayah kandung saya contohnya, atau ibu kandung saya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ayah kandung, maka kalimatnya akan menjadi korewa watashi no chichi desu. Jadi yang berubah itu adalah bagian belakangnya aja di anggota keluarga, bergantung targetnya itu mau ke mana. Sampai sini paham ya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Sudah paham semua? Nah, maka sekarang kita akan balik lagi ke dalam penyebutan macam-macam anggota keluarga. Di pertemuan sebelumnya, Sensei sudah menjelaskan bahwa penyebutan macam-macam anggota keluarga itu terbagi menjadi 2 dalam bahasa Jepang ya. Ada untuk di keluarga sendiri, ada untuk keluarga orang lain. Dalam penyebutan keluarga sendiri itu sangat berbeda semua ya, dari yang paling tua hingga yang mudanya. Untuk penyebutan anggota keluarga untuk orang lain ini sendiri itu walaupun berbeda, di bagian belakangnya itu nyaris sama semua. Sekarang kita akan coba membahas ya macam-macam penyebutan anggota keluarga untuk orang lain ya. Konteksnya sama, ini keluarganya ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada saya, ada kakak laki-laki, kakak perempuan, dan adik. Juga di tengah-tengahnya ada saya di situ. Di sini ya ada saya ya. Oke, anggaplah kita ada di situ. Lalu sekarang kita akan mengubah ya. Kalau tadi ayah untuk keluarga sendiri disebut dengan cici, maka untuk penyebutan keluarga orang lain itu berubah. Cici berubah menjadi otosan. Di tengah-tengah ada u, maka o ini dibacanya panjang. Otosan. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya ada ibu ya. Ibu, kalau untuk penyebutan keluarga sendiri itu adalah haha. Tapi kalau misalkan untuk orang lain maka berubah menjadi okasang. Sama ya, ini ada 2 nih penyebutannya, A-nya berarti dibaca panjang. Okasang. Nah ternyata ibu ini anak yang lahir dari nenek dan kakek. Nenek
Kalau untuk keluarga sendiri disebut dengan sobo, maka untuk penyebutan keluarga orang lain ini, nenek berubah menjadi obasang. Hati-hati, untuk nenek itu ada 2 A ya. Ba lalu ditambahkan A, maka dibacanya panjang. Obasang, yang artinya adalah nenek. Tapi kalau misalkan bibi atau paman, nanti ada lagi nih ya. Untuk bibi, itu mirip dengan nenek. Hanya A-nya saja kita buang. Jadi, obasang. Untuk penyebutan keluarga orang lain ya. Jadi kalau obasang itu adalah nenek, sedangkan obasang itu adalah bibi. Tadi nenek itu bertemu dengan kakek, maka lahirlah ibu ya. Kakek untuk penyebutan keluarga sendiri disebut dengan sofu. Tapi kalau untuk penyebutan keluarga orang lain itu berubah menjadi oji-sang. Di sini ada ir ganda ya, berarti dibacanya panjang, oji-sang. Yang artinya adalah kakek. Tapi kalau misalkan untuk paman sama dengan kayak bibi sama tadi nih ya, nenek dan bibi tadi. A-nya dihilangkan satu maka menjadi obasang artinya bibi. Oji-sang sama. Jika oji-isang itu adalah kakek, tapi kalau oji-sang adalah paman. Jadi beda panjang pendeknya itu menentukan sebuah arti ya. Kalau paman adalah oji-sang. Mungkin pernah dengar juga ya di film atau anime ya, familiar gitu dengan kosakata ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditulis atau diketik di kolom komentar atau kalau tidak di kolom chat di grup ya, boleh nggak apa-apa. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Ternyata saya punya kakak laki-laki dan kakak perempuan. Kakak laki-laki untuk keluarga sendiri itu disebut dengan ani. Tapi kalau untuk keluarga orang lain berubah menjadi oni-sang. Ingat ada i lagi, berarti dibacanya panjang ya. Oni-sang. Lalu ada kakak perempuan. Kalau kakak perempuan di keluarga sendiri itu disebut dengan ane. Tapi kalau untuk orang lain berubah menjadi one-sang. Sampai sini paham? Ada oni-sang dan one-sang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak ada? Nah, berarti kalau saya itu apa? Sudah pasti hafal ya, saya itu adalah watashi, betul. Nah, ternyata ada nih yang baru lahir lagi nih, yang disebut dengan adik. Adiknya terbagi menjadi 2, adik laki-laki dan adik perempuan. Adik laki-laki disebut dengan ototo-sang, sedangkan adik perempuan adalah imoto-sang. Masih ingat kan dengan pertemuan sebelumnya ya? Adik laki-laki dan adik perempuannya ini penyebutannya sama ya, depannya. Tapi karena digunakan untuk orang lain, maka harus ditambahkan sang di belakangnya untuk menghormati lawan bicara. Sampai sini, berarti kita bisa mengambil konklusi nih. Ketika kita menyebutkan macam-macam anggota keluarga untuk orang lain, maka perlu ditambahkan sang di belakangnya ya. Oto-sang, oji-sang, oka-sang, oba-sang, oni-sang, one-sang, imoto-sang, ototo-sang, oba-sang, oji-sang. Semuanya pakai sang ya di belakangnya ya. Maka perbedaannya terletak pada di bagian situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Aman? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sebentar. Oke. Sekarang kita latihan dulu nih. Di sini ada silsilah keluarga untuk penyebutan macam-macam anggota keluarga orang lain ya. Ada yang paling tua disebut dengan kakek. Ada nenek. Pernikahan terjadi, lahirlah, anggaplah kita lahir di yang ibu ya. Lahirlah ibu kita. Ibu bertemu dengan ayah, menikah,
lahirlah saya di antara ada kakak laki-laki dan kakak perempuan. Kayaknya ini masuk kakak deh ya. Anggaplah ini sama aja kakak ya. Berarti kita di sini paling mudah kalau melihat gambarnya. Berarti kita adik. Adik. Berarti ini kakak laki-laki dan kakak perempuan. Sekarang kita akan ubah bareng-bareng. Tapi jika kalian ingin latihan sendiri dulu, bisa tolong di pause. Saya kasih waktu di situ dengan cara mempause videonya, men-stop videonya untuk sementara waktu sampai kalian selesai, baru nanti bisa di-play lagi. Oke. Jika kalian ingin bareng-bareng, maka kita akan langsung lakukannya bersama ya. Di sini yang paling tinggi itu adalah yang paling umurnya lebih tinggi atau tua ya dibandingkan kita yang ada di bawahnya. Sekarang, ini adalah kakek, penyebutannya untuk orang lain. Kakek untuk orang lain disebut dengan Oji apa? Oji, jangan lupa I-nya 2, Oji san adalah kakek untuk keluarga orang lain. Oji-sang bertemu dengan nenek, disebut dengan Oba-sang. A-nya ganda ya, dibacanya panjang. Dari pernikahan antara Oji-sang dan Oba-sang ini lahir 2 anak. Ternyata saya itu lahir dari ibu. Anaknya Oji-sang sama Oba-sang. Maka ibu ini untuk orang lain disebut dengan Oka-sang. Oka-sang bertemu dengan ayah yang disebut dengan Oto-sang. Sampai sini paham? Oke, maka lahirlah kakak laki-laki terlebih dahulu. Kakak laki-laki disebut dengan Oni-sang. Oni-sang. Sampai sini paham? Oke. Lalu ada kakak perempuan. Kakak perempuan ini disebut dengan One-sang. Paham? Berarti yang di tengah-tengah adalah saya. Saya disebut dengan Watashi. Sampai sini paham ya penyebutan silsilah keluarganya ya? Sekarang, berarti kalau misalkan ada, anggaplah ini adik dari ibu ya. Ada adik dari ibu nih yang dilahirkan dari keluarganya Oji-sang sama Oba-sang. Maka ada paman. Paman disebut dengan Oji-sang. Oji-sang itu adalah paman untuk keluarga orang lain. Sedangkan untuk Sedangkan untuk bibi pada keluarga orang lain disebut dengan Oba-san. Oji-sang dan Oba-sang. Dari sini lahir anak nih. Tapi umurnya kelihatannya lebih muda daripada kita ya. Jadi kita anggap saja bahwa ini adalah adik laki-laki dan adik perempuan. Pertama adik perempuan dulu disebut dengan Imoto-san. Sedangkan adik perempuan disebut dengan Ototo-san. Ini adalah Kazoku no Ki. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan mengenai family tree atau Kazoku no Ki tentang keluarga, silsilah keluarga? Aman ya? Oke, kalau aman kita bisa lanjut ya. Oke, oh ternyata saya sudah menginput nih ya. Oke, ada Sofu berubah menjadi Oji-sang. Bener ya yang tadi kita tulis ya? Sobo berubah menjadi Oba-sang. Betul. Lalu ada ayah untuk orang lain disebut dengan Oto-sang. Dan ibu untuk orang lain adalah Oka-sang. Dan ada saya di tengah-tengah. Lalu ada Ani, yaitu adalah Oni-sang untuk keluarga orang lain ya, kakak laki-laki. Dan One-sang untuk
kakak perempuan. Oji atau Oji-sang itu adalah penyebutan paman untuk keluarga sendiri dan orang lain nih. Yang Oji adalah penyebutan untuk keluarga sendiri, sedangkan Oji-sang itu untuk keluarga orang lain. Bibi itu adalah Oba-sang kalau untuk penyebutan orang lain, sedangkan untuk keluarga sendiri disebut dengan Oba-sang. Oba. Lalu ada Ototo-sang untuk keluarga orang lain dan Imoto-sang untuk keluarga orang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah betul semua penulisannya? Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan latihan nih. Tadi kan sudah juga nih kita latihan bersama. Sekarang kita latihan lagi untuk mempermantap pemahaman akan kosakata mengenai macam-macam anggota keluarga untuk orang lain ya. Silakan diisi pada buku tulis kalian masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit cukup sepertinya. Sambil menunggu atau sambil mengerjakan juga bisa sambil mendengarkan saya menjelaskan materi selanjutnya ya. Tapi kalau misalkan dirasa terlalu bingung, terlalu banyak itu yang harus didengar, boleh di pause dulu untuk sementara, lalu dilanjutkan. Tapi di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai bunpo atau pola kalimat dan tata bahasa mengenai cara memperkenalkan anggota keluarga orang lain dalam bahasa Jepang. Seperti biasa nih, bunpo itu adalah tata bahasa ya. Rumusnya ini sebenarnya sama dengan sebelumnya ya. Yang berubah itu hanya di bagian jawaban aja. Sekarang kita lihat ya. Di bagian T untuk tanya. Di sini ada kore wa dare desu ka? Kita sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya ya. Tentang rumus atau cara bertanya mengenai siapa sih orang ini gitu ya. Di depannya ada kore sebagai kata tunjuk dari ini. Maka kata tunjuk ini itu sebenarnya bisa fleksibel ya, tergantung bendanya dekat atau tidak dengan kita gitu ya. Tapi karena ini konteksnya adalah ada orang yang datang terus melihat foto keluarga dan menanyakan ini itu siapa gitu sambil menunjuk, maka kata tunjuk yang digunakan adalah ini. Lalu ditambahkan wa sebagai partikel ya, untuk memperjelas atau menjelaskan mengenai kalimat tersebut. Lalu karena kita akan membahas tentang orang, maka di sini perlu diinput siapa dalam bahasa Jepang adalah dare. Lalu ditambahkan desuka karena kita sedang bertanya, kore wa dare desu ka? Kore wa dare desu ka? Itu artinya ini itu siapa ya? Atau siapakah orang ini? Maka ketika kita menjawabkan seperti ini dalam bahasa Indonesia. Oh, ini adalah ayah dari saudara atau saudari Giant. Ini maaf nih, saya ada salah mengetikkan, saya lupa mengganti ya. Harusnya di sini bukan Tanaka tapi Giant. Nanti silakan direvisi saja sama minasang, ini harusnya Giant ya. Maka cara menjawabnya adalah kata tunjuknya dulu kita masukkan sama seperti yang di atas. Wa-nya juga kita masukkan sebagai partikel ya untuk menjelaskan gitu ya. Dan dare-nya sini itu berubah. Kalau sebelumnya itu adalah saya, karena ini menunjukkan oh ini itu ayah kandung saya gitu ya. Ini berubah menjadi target orangnya yang kita tunjuk. Contohnya orangnya itu adalah Giant ya. Maka di sini kita harus input namanya dulu, Giant ditambahkan sang. Lalu ditambahkan no. Kenapa pakai no? Karena ini adalah sebuah partikel kepemilikan atas orang yang bernama Giant ya. Lalu baru ditambahkan anggota keluarganya siapa. Karena targetnya itu adalah ayah. Di sini saya sudah masukkan ya, targetnya ayah, kata tunjuknya adalah kore. Maka di sini adalah menginputnya ayah untuk orang lain. Apa yang harus berubah? Maka cicinya ini berubah menjadi oto-san. Oke. Jadi ketika ada yang bertanya, ini siapa ya? Merujuknya kepada ayah.
orang ayah ini adalah ayah dari Giant. Maka kalimat tanyanya menjadi korewa dare desu ka? Korewa dare desu ka? Lalu dijawabnya menjadi korewa Giant sang no otousan desu. Korewa Giant sang no otousan desu. Paham ya? Berarti nanti yang akan berubah itu selain kata tunjuk bergantung dari bendanya, orangnya akan berubah. Anggota keluarganya akan berubah tergantung siapa yang ditunjuknya ya, ditunjuknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Maka kalau misalkan saya tanya nih, misalkan target orangnya itu adalah ibu dari Nobita, kita sudut pandangnya dari Shizuka. Maka kalimat tanyanya akan menjadi korewa dare desu ka? Kata Shizukanya, korewa dare desu ka? Maka jawabannya yang diutarakan oleh Nobita itu adalah korewa watashi no okasan desu. Sampai sini paham? Oke, kalau gitu coba Anda latihan bikin tanya jawab ya. Sudut pandangnya bebas, tanya jawabnya bebas, tapi anggota keluarganya ini berganti-ganti ya, antara nenek, kakek, ibu, ayah, kakak laki-laki, sampai dengan adik perempuan. Silakan boleh diacak aja bebas, bikin 3. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Sambil menunggu ya. Saya juga akan memberikan matome ya, kesimpulan. Jadi kita itu telah membahas tentang berbagai macam penyebutan macam-macam anggota keluarga untuk keluarga sendiri dan orang lain. Terus cara bertanya dan menjawabnya, juga tahu cara perbedaannya. Hai, konkai no jugyo mo chotto ne owarimasu. Ijou desu. Arigatou gozaimasu.